Tani Vlog Channel. Mengenai doa sebagai tindakan manusia untuk menjadi lebih intim dengan Allah. Nah, ini yang lebih penting. Jadi doa adalah memelihara intimitas manusia dengan Tuhan. Jadi doa, hasrat doa itu adalah panggilan dari Allah. Hasrat doa ini panggilan yang harus ditanggapi oleh manusia, oleh setiap makhluk hidup. Karena orang berdoa itu dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam motivasi. Ada orang berdoa pada saat dia ketakutan. Kemarin ada orang yang bercerita bagaimana dia mau ditangkap, mau dikejar-kejar mobilnya, lalu akhirnya dia mengajak anak-anaknya berdoa, Salam Maria. Dan akhirnya mereka tidak terkejar oleh perampok. Ada orang yang berdoa pada saat menatap seluruh alam semesta yang indah, mereka langsung memuji Tuhan. Ada orang juga yang berdoa, terpanggil untuk berdoa pada saat ia melihat pasangan hidupnya terkapar, sakit. Ia berdoa. Jadi doa itu mau menunjukkan pada kita manusia berelasi, berhubungan dengan Allah. Nah, karena saya mau berbicara tentang doa, jadi saya mau melihat doa sebagai saat bagi kita untuk semakin intim dengan Tuhan, dengan Allah. Intim itu apa? Mesra. Intim itu hangat. Intim itu dekat. Dalam keintiman ada sebuah kerinduan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa doa itu hanya dibutuhkan karena manusia rindu kepada Allah. Jangan. Pikirkanlah bahwa Allah pun rindu bertemu kita. Loh kok bisa begitu, Romo? Karena kita berasal dari Allah. Dan kita dihidupkan di dunia ini untuk kembali kepada Allah. Jadi memang ada sebuah sinyal-sinyal ilahi. Sinyal-sinyal ilahi dalam diri setiap manusia. Itulah sebabnya setiap manusia itu berharga bukan karena apa yang telah dia lakukan. Setiap manusia itu patut dicintai bukan karena jasanya, bukan karena prestasinya. Setiap manusia itu berharga karena di dalam setiap manusia ada unsur-unsur ilahi, sinyal-sinyal Tuhan dalam diri manusia. Seperti apapun dia, sejahat apapun dia. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang lebih intim dengan Allah, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Lukas bab 6 ayat 46 sampai 49. Ini yang akan saya pakai sebagai titik pijak permenungan kita. Saya baca ya Bapak Ibu. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada para murid, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku, lihat apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat Yesus protes kepada para muridnya. "Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku
mendengar perkataanku dan melakukannya sama seperti orang mendirikan di rumahnya di atas batu. Jadi rupanya ada 3 action yang harus dilakukan untuk apa? Untuk memenuhi keinginan Yesus. Jadi kita harus melakukan 3 hal untuk mematuhi kehendak Allah. Apa itu? Datang. Dan yang kedua, mendengarkan perkataan Yesus. Dan yang ketiga, melakukannya. Jadi 3 hal ini adalah sebuah action, sebuah tindakan yang menunjukkan bahwa hidup imannya didasarkan pada batu yang kuat. Jadi kekokohan iman itu hanya terjadi pada saat manusia datang, mendengarkan, dan melakukan firman Allah. Ini kekokohan iman seseorang. Jadi kalau orang itu hanya puas mendengarkan firman, senang gitu ya. Kan seringkali orang-orang itu senang sekali mendengarkan. Dan waktu mendengarkan mantuk-mantuk, do you know mantuk-mantuk itu ya tunduk-tunduk seperti mendengarkan, oh ya betul. Tidak cukup. Jadi orang tidak hanya mendengarkan tetapi juga dituntut untuk melakukan. Dan bagaimana kita bisa mendengarkan kalau kita tidak pernah datang pada Yesus? Dan kalau ada orang yang berkata, seorang anak-anak seringkali kalau dalam rumah itu, Romo gimana sih kalau kita ingin mendengarkan suara Tuhan itu caranya bagaimana, Romo? Kata saya, Tuhan tidak akan datang pada kamu, nak, dan ngomong. Karena kalau Tuhan datang dan ngomong kepada kamu kaget mati nanti. Orang para nabi saja kalau mendengarkan Tuhan bertemu Allah langsung menutupi wajah mereka. Mereka tidak layak. Lalu gimana kita bisa mendengarkan suara Allah? Ya kita hanya bisa mendengarkan suara Allah kalau kita berani datang dan membuka firman Allah. Kita hanya bisa mendengarkan firman Allah dari sini. Dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki lewat firman Tuhan, lewat firman Allah. Maka seseorang yang mau hidup sungguh di dalam hidup beriman yang baik dan benar adalah orang yang tidak pernah meninggalkan firman Tuhan. Adalah orang yang hidupnya di dalam firman Tuhan. Saya menarik sekali bahwa waktu kuliah ada 2 kitab suci yang harus kita punyai. Satu kitab suci yang rusak, yang dicoret-coret, karena kitab suci itu harus ditandai supaya kita berpikir membaca kitab suci ini kenapa kok Yesus seperti ini, kok dibandingkan, wah itu udah kotor sekali. Dan kitab suci yang lain haruslah kitab suci yang putih, kata dosen. Kenapa? Kitab suci yang putih itu adalah kitab suci yang kita pakai untuk doa. Jadi firman Allah ini adalah doa. Jadi jangan mau dimengerti secara tuntas kita mengerti firman Allah. Tidak mungkin. Ini Allah yang berfirman. Tidak level kita mengerti Tuhan. Itu bukan berarti kita tidak mau tahu tentang Tuhan. Bukan. Beriman pun harus kritis. Gitu ya. Karena kalau kita beriman tidak kritis, asal nerima saja, nanti iman kita akan menjadi sebuah iman yang fanatik tanpa mengerti apapun. Nerima saja. Seolah-olah apa yang dikatakan oleh Romo itu pasti benar. Nah, belum tentu gitu ya. Kenapa? Karena kita pun harus mendengar sendiri apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Nah sekarang kalau tadi Yesus itu mengajarkan kita untuk datang, mendengarkan, dan melakukan firman Allah, lalu bagaimana hidup Yesus sendiri dalam kerangka intimitas dengan Tuhan? Jadi kita harus melihat hidup Yesus sebagai manusia, bagaimana dia intim dengan Allah. Mari kita lihat bagaimana hidup Yesus yang intim dengan Allah. Hidup Yesus intim dengan Allah memperlihatkan ciri pertama, yaitu apa? Yesus mempunyai misi hidup, tugas kehidupan. Jadi Yesus itu punya
punya tugas di dalam hidup dia. Yesus itu datang ke dunia bukan hanya datang begitu saja, tetapi dia membawa tugas dari Allah, dari Bapanya. Dan ingat, setiap manusia pun datang ke dunia mempunyai tujuan hidup, arah kehidupan. Dan tujuan hidup, arah kehidupan, misi hidup kita sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Jadi kalau Anda seorang suami berkeluarga dengan seorang istri, misi hidup Anda, tujuan hidup Anda ada di dalam keluarga Anda. Di dalam keluarga Anda. Jangan cari misi hidup di luar keluarga Anda. Jadi misi hidup, tugas hidup itu ada di dalam panggilan hidup Anda. Sama seperti saya sebagai seorang imam. Hidup, tugas, misi dari seorang imam ada di dalam panggilannya. Jadi panggilan hidup seorang imam pertama-tama dan yang utama adalah apa? Harus intim dengan Tuhan. Maka seorang imam tidak pernah boleh meninggalkan doa pribadi. Doa pribadi. Jadi kalau seorang imam hanya puas dengan misa saja, maka seluruh pelayanan ekaristinya akan menjadi sebuah kekeringan, kehambaran. Tidak akan ada kehangatan dalam hidup dia. Tidak akan ada kekuatan yang bisa dia pegang. Jadi kalau kita melepaskan tugas utama kita, misi hidup kita, maka kita akan mengalami kekosongan. Jujur saja, melayani umat itu tidak mudah. Tidak mudah. Setelah saya tugas 25 tahun di rumah retret, saya sekarang harus bertugas di paroki Susah. Setiap umat punya tuntutan kepada imamnya masing-masing. Pada saat saya datang, umat langsung mengeluhkan pastor yang ada, yang hidup dengan saya. Aduh, langsung sedih saya. Susah rupanya jadi pastor ini ya. Susah jadi seorang pastor yang bisa memuaskan umat. Susah jadi pastor yang bisa menyenangkan umat. Dan untungnya tugas seorang imam bukan menyenangkan umat. Untungnya, tugas seorang imam adalah apa? Adalah dekat dengan Allah. Mencari kekuatan dari Tuhan, bukan dari umat. Syukur pada Allah. Jadi pada saat saya kembali ke misi saya, tugas saya adalah mencari kekuatan dari Tuhan. Saya suka cita. Umat ada yang tidak suka, ada yang komentar, Romo ini kalau khotbah nyebelin ya. Syukur pada Allah. Jadi berkurang fans saya. Saya kalau berkurang yang senang pada saya itu berarti tugas saya berkurang. Jadi saya tidak dimintai. Jadi pada minta kepada pastor lain, syukur pada Allah. Saya tidak pernah tersinggung kalau ada satu pastor, saya umatnya pastor, tetapi saya minta nanti perkawinannya diberkatinya bukan dengan pastor kok, dengan pastor yang lain. Syukur pada Allah. Nggak apa-apa, wong tugas dikurangi kok, nggak seneng gitu ya. Jadi apa yang saya mau katakan, bahwa seorang imam tidak pernah boleh mencari sukacita di dalam umat, harus di dalam Tuhan. Nah, bagaimana dengan seorang bapak? Sama, para bapak Anda tidak boleh mencari sukacita di dalam hobi Anda. Anda tidak pernah boleh mencari sukacita di dalam pelayanan Anda. Anda harus mencari sukacita di tengah keluarga Anda. Jadi saudaraku yang terkasih, bahwa sukacita itu sekali lagi ada di tengah keluarga. Karena apa? Misi hidup kita adalah di dalam keluarga kita. Jadi Allah itu ditemukan pertama-tama di mana? Di dalam keluarga. Di dalam keluarga. Saya adalah orang yang sangat senang sekali hidup dalam keluarga. Memang betul kisah-kisah hidup saya adalah kisah hidup yang pernah terluka di dalam keluarga. Betul. Tetapi saya pun mendapatkan teladan yang indah di dalam keluarga.
Saya bisa melihat bagaimana sosok ayah yang selalu pulang kerja langsung ke rumah. Saya bisa melihat bagaimana sosok ibu. Ibu waktu sakit dia akan duduk di depan. Nunggu bapak pulang dari pelayanan. Jadi saya ingat waktu ibu sakit, saya berkata malam-malam saya mengunjungi ibu dan bapak sedang pelayanan. Saya berkata, Bu, dingin di luar, ayo masuk. Dan ibu berkata, enggak dingin kok, biasa aja. Sampai akhirnya bapak pulang, bapak itu senyum, Bu, sedang apa? Duduk di luar, ngadem. Oh ya, gitu ya. Lalu bapak masuk, lalu ibu itu berkata, kok, dia panggil saya namanya, kok dingin ya di luar ya? Kata saya, kalau pasangannya sudah datang langsung dingin, kata saya. Jadi apa yang mau saya katakan? Rupanya saya melihat ada sebuah kerinduan ibu untuk selalu bertemu ayah. Dan ada sebuah kerinduan ayah untuk selalu bersama ibu. Itu tugas, misi utama dari sebuah perkawinan. Jadi Yesus pun punya misi utama di dalam hidup dia. Tadi kita lihat bersama-sama bagaimana Yesus berkata di dalam Injil Lukas. Yesus berkata apa? Bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku. Jadi sekali lagi saudaraku, intimasi Yesus dengan Bapanya, kedekatan Yesus dengan Bapanya, pertama-tama dipegang dengan apa? Memegang tugas hidupnya, misi hidupnya. Yaitu apa? Kehendak Allah, kehendak Bapanya. Antoni Vlog Channel.